Karena kenapa kamu periksa ya? Kamu berkata karena saya belum punya ilmu. Oke, sekarang ini pertemuan yang ketujuh kali. Ya, sampai dihitung Kira-kira lah. kalau kita diskusi lagi, Sampai apakah dihitung. kamu akan kick saya lagi? Tergantung abangku. Kalau yang lawan saya kemudian datang itu mengaku hebat, tapi ternyata dia hanya berbicara seperti kentut, Nah, pasti saya dikit. nggak pernah ngaku saya hebat. Bukan Ya, seperti Anda yang tadi Anda berkuar-kuar untuk mengatakan nggak menentang sanggup semua katanya. pendeta Nggak sanggup se-Indonesia. katanya. Nggak, katanya tadi saya nggak sanggup kan gitu sampai ngoke gitu kan. Enggak, saya juga nggak tahu karena waktu itu Oh, berarti ada gangguan saya ada nggak pernah gangguan. mengatakan something Ada gangguan, berarti ada gangguan antara apa yang keluar diri dari saya mulut Anda seperti itu apa. tidak sinkron dengan isi kepala gitu. Biasanya begitu. Tetapi yang Oke, yang kita terakhir ini aja, nggak usah ketika- curhat aja bang. Gini, Angkat tema bro, terkait dengan konsep yang- ketuhanan bisa. Oke. Bisa, oke. Menurut kamu gini ya Suma ya. Iya. Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Dan yang pasti Tuhan yang benar itu hanya ada satu Tuhan yang benar. Iya betul sekali. Oke. Makanya saya ulang lagi nih. Kita bicara di luar Kristen dan Islam dulu. Oke. Karena boleh. Kristen dan Islam datang itu setelah tahun Masehi ini. Ya. Menurut kamu Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Loh, tadi katanya keluar dari Islam dan Kristen gimana ya? Iya. Artinya ini kan di luar Islam dan Kristen ini. Ya, Ini menurut terus kamu. Anda mau Rujukan Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Baik. Supaya kita bisa ikuti, oh ini Tuhan yang benar. Karena di Oke. dunia ini ada jutaan Tuhan. Rujukan Baik. Tuhan yang benar itu disembah oleh siapa? bisa kita mulai? Oke, silakan kamu Oke. jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara mengenai Tuhan, Islam diajarkan kemudian melalui ajaran Saya kan baginda. bilang, jangan bicara di luar Islam dan Kristen. Ya, saya harus berbicara berdasarkan itu kan Lah. Anda bertanya. Anggap saja Islam dan Kristen ini belum ada. Ada. Tunggu dulu. Anda Nah, berbicara. ini tanda-tanda kamu mau kick saya nih, karena ini diulangi lagi ini. Saya sudah bilang. Ini kan Anda berbicara bicara di mengenai luar konsep Kristen Tuhan dan Islam. Menurut iya, kamu, betul sekali, betul. berarti Anda sebenarnya nggak paham bahasa Indonesia nih. Saya kan mau membahas tentang konsep ketuhanan. Oke, tetapi jangan pakai Al-Quran. Saya juga nggak akan pakai Oke. Alkitab ya. Oke. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi di luar Islam, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang Bagus. mereka sembah itu adalah pencipta alam semesta yang tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia. Itu Tuhan, tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan yang disembah oleh di luar Islam, yaitu orang-orang Yahudi. Oke? Orang Yahudi menyembah laisa kamislihi syai', yang tidak serupa dengan apapun. Bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu saudaraku. Nah sekarang Anda menuhankan siapa di luar Kristen? Oke, baik. Jadi hari ini kok saya lihat otakmu cerdas ya, mulai terbuka nih ya. Karena kemarin-kemarin ini masih di pembahasan yang sama, Anda tidak bicarakan ini. Oke, mungkin karena saya sudah pernah kasih clue-nya. Jadi Anda juga mulai terbuka nih. Baik, berarti saya sepakat dengan Anda hari ini. Jangan sepakat. Anda harus Iya. menunjukkan Tuhan Anda dulu. Jangan sepakat ikut Iya. saya gimana sih? Karena Teman-teman, kita barusan Anda mendengarkan, memakai. kita barusan mendengarkan dia ikut-ikutan kan, teman-teman. Dia ikut-ikutan, mulai ikut-ikutan dia. Padahal sembahan dia adalah makhluk yang keluar dari kuburan yang diperkenalkan oleh orang-orang Athena. Jadi gak enak. Mulai dia ikut-ikutan dengan nada sombongnya. Sebentar Mas Bro. Sekarang Anda jelaskan dulu
konsep ketuhanan saudara yang Anda sembah itu di luar agama Islam, di luar agama Kristen. Ayo. Oke. Ikut-ikutan wah, gimana? Jadi karena ini juga yang saya sampaikan kepada Anda waktu kita terakhir kali diskusi, Aduh, sehingga cuman kamu kick curhat saya. doang. Cuman Ya sudah curhat. narasikan aja King Dom, konsep ketuhanan Tuhanmu, versi Anda itu Tuhanmu apa? yang mana? Tuhanmu yang Udah, mana? jangan di-mute. Oke, baik. Tuhanmu yang Saya langsung mana? aja straight to the point ya. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya dan para ikut-ikutan. Ya. Saya kan bilang. Ikut-ikutan. Dan ini Udah, kita akan temukan bahwa Anda tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Anda tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya? Karena Kristen itu datang dari Yahudi. Yesus itu lahir dari Yahudi. Kristen datang dari Yahudi. Tuhan Stop, diam. Sekarang Anda mengakui Tuhan yang kalau kamu sembah Tuhannya Abraham, Musa. ya, Abraham, Ishak dan Yakub itu Oke. bukan nabimu. Sekarang kita bahas Hah? lanjutan level 2-nya. Oke. Level 2. Sekarang kamu menyebut Abraham, Ishak dan Yakub. Level 2. Sekarang saya lagi. Kita naik level kan? Mereka bukan asalnya dari Arab. Membuktikan bahwa kamu telah mencontek dan Diam. memang kamu Diam. telah mencontek apa yang saya sampaikan. Abraham Yahudi. Diam. Sekarang kita naik level nih. Kita diskusi, memberikan edukasi kepada yang lain. Bukan kalah menang. Ya, Oke, kenapa Anda sih diam. kamu? Anda diam. Dari tadi kamu Anda bicara, diam. Cluenya saya sudah belum kita bicara, dapatkan. kamu sudah potong. Cluenya kita sudah Hah? dapatkan. Cluenya sudah kita Iya. dapatkan. Lah, Cluenya sudah kok kita kamu dapatkan. sendiri yang bicara terus? Tuhan itu Hah? yang Saya kita belum sembah, bernarasi nih loh. yang kita sembah Saya adalah belum Tuhan bernarasi yang loh. diperkenalkan oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Oke, udah sepakat kita Oke, di situ. mari kita Nggak usah validasi. buang waktu. Sekarang Apakah kita naik Kristen level. yang Sekarang menyembah kita naik Tuhannya level. Abraham, Ishak dan Yakub atau Islam? Oke, kamu lanjut. Saya ikut. Diam. Kalau otak cuman secuil, diam. Sekarang kita naik level. Oke, saya Naik ikuti level. permainanmu. Naik level sekarang. Al-Quran menjelaskan, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan diajarkan kemudian apa yang kami sembah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tolong kau tunjukkan dalil di mana tertulis Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah anak Maria. Silakan. Dari cara narasimu saja, saya bisa membuktikan di depan ada seribuan orang ini. Kamu nggak paham tentang sejarah, ya? Sejarah tentang Yesus itu datangnya kapan? Kamu tidak tahu Ini sejarah- tidak sejarahnya berbicara sama sekali. mengenai sejarah, ini bercerita tentang konsep kamu ketuhanan bertanya, level kedua. Saya kamu bertanya, sesuai Abraham, dengan Ishak, dan level Yakub keduanya. menyembah anak Tolong Maria. kau tunjukkan kepada saya Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Yesus. Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Cepat. Ternyata tidak perlu melanjutkan diskusi dengan Zuma karena dia tak paham sejarah. Lah, coba Anda bicara Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak Maria. Kamu menyebut anak Maria. Qulu Apakah Maria sudah melahirkan Yesus sebelum Abraham dan Ishak dan Yakub? Makanya kamu ini hanya congol aja gede. Wa Ishak wa Yaqub wal Sementara Quran sendiri berkata bahwa jalur kenabian itu dari Abraham, Ishak dan Yakub. utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu Ternyata baina modalnya ahadin cuma ini minhum hanya wa nahnu lahu muslimun. berkoar-koar tapi nggak paham sejarah. Wa in amanu Malu-maluin aja bimithli kamu ini Zuma Islam. amantum bi faqad ihtadaw
wa in tawallaw fa inna Ini membuktikan kamu ini nggak sekolah. Benar kata orang. Paham saja. Makanya ilmumu itu hanya Allah, Allah, Allah. sementara Abraham, Ishak dan Yakub gak kenal Allah. Allah Itu kitab baru, saya. Kitab saya, kau tidak bisa bantah. Kitab saya menuliskan begitu. Allah baru datang abad ke-7 diperkenalkan Muhammad. Kau tunjukkan di cara mana Muhammad Abraham, katanya bertemu Ishak, dengan Yakub. Allah aja melalui. Tunjukkan di dalam kitabmu, klaim di dalam kitabmu Ya, kapan kalau Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus, dalilnya di mana? Dalilnya di mana Mereka Abraham, mengimani Yesus Ishak, yang akan Yakub, Musa menyembah Yesus, itu dalilnya di mana? Oke. Fasayakfikuhumullah wa huwas Udah bisa bicara saya? samiul alim la nufarriqu baina Lihat ahadin teman-teman Kristen, inilah minhum wa nahnu kemampuannya lahu Zuma muslimun. di roomnya Islam sendiri. Mereka hanya bisa mute-mute kita Am Kristen. kuntum syuhada ishadara Yaqub. Bagaimana kita bisa lanjutkan diskusi? Sejarah aja dia nggak paham. Libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa Kasihan ilaha sekali kamu semua. Saya pikir kamu ini orang hebat. Wa Ismail wa Ishaq. Ternyata di ilaha wahida wa nahnu lahu pertemuan ke-7 ini juga muslimun. ternyata kamu masih sama Ini aja. Al-Quran saya menjelaskan umat Islam menyembah Kita kepada ini hakikat bicara, yang sudah sepakat disembah bicara di oleh luar Islam dan Abraham, Kristen. Ismail, Ishak, Yakub. Sekarang tolong tunjukkan Ternyata klaim di Anda nggak kitab paham bahasa saudara. Indonesia. Klaim di kitab saudara kalau Abraham, Ishak, Yakub menyembah Yesus, itu dalilnya di mana? Oke, saya udah bicara. Ya, silakan tunjukkan Silakan dalil. jawab, Dom. Ini level Tunjukkan 2, di ini mana. level 2. Baik, Bang Ya, Zuma yang ya. terhormat. Tunjukkan di mana Abraham, Ishak, Yakub menyembah anak manusia, gitu aja. Silakan Yesus. jawab. Jangan, nanti kita dikasih kejadian 18, jangan. Mereka ini orang licik, jangan. Di mana ditulis dalam kitabmu Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Yesus. Yesus Oke, sudah baik. pernah turun, diam dulu. Yesus sudah pernah turun ke bumi. Tunjukkan pengakuan Yesus kalau dia adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Ya, baik. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, saya berpikir bahwa saya bisa mendapat insight-insight dari diskusi ini, tapi tidak masalah. Saya ikuti permainannya Zuma ya. Dia menuntut di mana Abraham, Ishak dan Yakub itu menyembah Yesus. Sementara kita pahami bahwa sejarah kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu secara kemanusiaan dia baru datang di abad pertama itu. Oh, Tuhan baru, udah bubar. Ternyata Tuhan itu Tuhan Nah, baru. Lihat coba, Tuhan baru, belum Yesus dijelaskan itu. juga. Ternyata Dia konsep sudah ketuhanan mulai yang ada di dalam tantrum ajaran dia. lu, ternyata Yesus Lalu itu Tuhan bagaimana? baru. Saya bisa menjelaskan. Ternyata sembahan Kristen bukan Sementara sembahannya Tuhanmu baru Abraham. diperkenalkan, abad ke-7 lebih baru yang mana? Sudah. Allahmu baru diperkenalkan abad ke-7 lebih baru yang mana? Sudah teman-teman, kita sudah mendengarkan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub tidak Lebih menyembah baru Yesus yang mana? karena Yesus Allah itu abad Tuhan ke-7 baru. atau Yesus yang diperkenalkan abad pertama? Am kuntum syuhada Nah, ishadara Yaqub coba. al-maut. Lebih baru yang mana? Isqala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Inilah orang Ibrahim ilmu wa Ismail pesantren. wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Muhammad datang di Makanya abad jangan ke-7 andalkan sekolah menerima pesantren, ajaran bro. pada abad Beginilah ke-7, hasilnya. tapi Tuhannya tidak ada. Dikatakan bahwa Tuhan baru. Lah Anda mengakui barusan Yesus itu nanti ada di abad pertama. Berarti Anda Kamu sudah paham gugur. nggak bahwa kelahiran Yesus itu baru abad Anda pertama? sudah gugur. Sementara Yesus berkata bahwa aku Anda telah sudah ada sebelum gugur. Abraham jadi. Anda Aku sudah ada gugur. sebelum Abraham jadi. Anda gugur Nah. mengajarkan Nah, bahwa coba. Yesus itu Tuhan. Sudah Ayo. selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
teman-teman bisa gali Ternyata kuburan. teman-teman Islam ini Kuburkan mengikuti orang ilmunya ini, tak Zuma. ada ilmu, kirain berisi. Oke, Ternyata kamu, nggak saya tunggu sanggup. kamu di room saya. Ternyata Nggak akan mute kamu. Tuhannya Yohanes Tuhan 8 ayat baru. 58. Saya tunggu kamu di room saya nggak akan mute kamu. Abraham lahir, Tuhannya aku sudah Tuhan ada. baru. Tuhan yang baru dibikin di Athena abad keempat. Tuhan yang dilantik untuk menggantikan dewa Sorry, Islam. Abraham lahir, aku sudah ada. Kalau kalian ini mengikuti ilmunya Zuma ini, makanya kalian semakin dalam tersesat. wajah Yohanes yang 8 ayat lain. 58. Makanya Yesus katakan bahwa orang-orang Farisi itu berusaha untuk menutupi menangis jalan orang masuk dengan surga. nada yang baik. Sementara mereka sendiri nggak masuk surga. Inilah ilmu yang dipakai. Dengan nada yang tertata baik. Jangan Cuma kita semua menangis Cuma sampai berusaha menutupi bicara, jalan umat Islam karena masuk surga. suaramu Karena dia tidak sendiri nggak masuk lucu. surga. Pertobatan itu hanya orang yang masih hidup. Kemana-mana Kalau sudah mati, bahkan Yesus diakui Tuhan. Coba bayangkan baru aja, yang Kristen hanya datang 2 saja di dikeroyok 7 Islam. abad Nggak sanggup mereka mute. Kasihan Segini kali. kelasmu semua. Berkoar-koar nantang seluruh pendeta se-Indonesia. Tuhan 7 kali kamu bertemu saya. Segini aja. Gantian. di abad keempat. Segini aja kemampuan diskusimu semua. Tuhan, Gantian Kingdom. saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan Kapan lulusan kalau pesantren dia ya begini? adalah sembahan Abraham. Di mana Yesus mengajarkan itu? Kamu nggak malu semua? Lulusan pesantren, satpam kau. Hah? Mama. Gimana otak seorang satpam bisa mendidik umat Islam di Indonesia di dunia? itu jelas bahwa Abraham menyembah Yeshua. Itu ada dibantu sama temannya tuh. Coba. Marah. Coba itu ada dalilnya tuh ternyata Kingdom. Kau lebih kalah dari Nathan. Nathan lebih hebat. Ketika saya tanya mana dalilnya Abraham menyembah Yesus, dia ada dalil. Kamu nggak ada Kingdom. Saya belum menjelaskan. Oh ya sudah, kau jelaskan. Saya baru silakan. memperkenalkan Coba sejarah kau kedatangan Yesus tunjukkan kapan secara di kemanusiaan. mana Abraham Kamu menyembah sudah anak Maria. Silakan. Tantrum. Kamu sudah coba. kepanasan. Di mana 7 dalilnya kali kita mau Abraham bahas konsep Tuhan, menyembah? kau kepanasan dengan saya, Zuma. Di mana 7 kali. Abraham menyembah Sempurna. anak Maria? Sempurna tantrummu, kepanasanmu sempurna 7 kali. Dari tadi dia cuma nyerang pribadi, teman-teman. Yang saya tanya, di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Suaramu mulai gemetaran, Suma. Suaramu mulai gemetaran. Kasian kali lah, teman-teman. Gitu Orang kau. kalau udah Kau mau kalau mau debat sudah konsep ketuhanan dengan kami Kristen. berdarah-darah, dia berdarah-darah. Sementara Tuhanmu otaknya. Kingdom. Berdarah-darah otaknya. Nggak bisa menjawab pertanyaan. Tuhanmu baru diperkenalkan abad ke-7. Kau mau debat konsep ketuhanan dengan Kristen. Ya sudah Kingdom, jawab Kingdom. Jawab, mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Mana dalilnya? Coba jawab Kingdom. Kalau memang Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, coba Jawab. tunjukkan. Saya nggak perlu masuk ke Di mana? dalil. Saya baru masuk ke sejarah. Kalau saja. Abraham itu menyembah Dalil Yesus. dulu, Yes. dalil. Di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria itu dalilnya? di mana? Memvalidasi satu kebenaran, kita lihat dari sejarahnya dulu. Dalil. Ini belum masuk ke poinnya. Dalil, mana Inti. dalil? Inti diskusi kita ini, saya belum masuk loh. Dalilnya mana? Baru bicara tentang Abraham data, fakta, menyembah sejarah. anak Maria, dalilnya di mana? Dalil. Parah Islam ini. Pantasan Kenapa parah? dijuluki otak di bawah gorila. Ya, mana dalilnya? Karena ilmu Dalilnya kalau Anda cuma mau memaki-maki ya. ini masuk bukan dengan dalil. memaki-maki, tetapi fakta ini kebotolanmu. Dalilnya mana? Abraham Saya menyembah baru anak Maria. masuk sejarah saja. Dalilnya mana? Kamu sudah tantrum. Saya baru Dalilnya masuk mana? sejarah saja. Dalil. Kau sudah kelimpungan. Dalil. Kenapa? Kita minta Karena satu kamu dalil, tidak akan bisa malah ingin membantah membodohi sejarah. di sini. Saya minta dalil. Kamu bukan tidak bisa sejarah membantah buatan barat. Bukan sejarah barat yang ingin kita bahas di sini. Ini dalil. Di mana dalilnya Abraham menyembah anak Maria? Mana dalilnya?
Oke, saya tanya Anda. Bertanya Maria itu hidup teman-teman. kapan? Bertanya teman-teman. Maria bertanya. itu hidup kapan? Bertanya dia teman-teman. Lah. Bertanya. Saya Kamu bertanya, ini yang mendalilkan sebagaimana anak Maria. saya membahas tanya, dalil tentang Maria Tuhan itu hadirnya saya. kapan? Hidupnya Saya di zaman membahas apa? tentang Tuhan saya. Kapan dia lahir? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Mendalilkan sesuatu Ismail itu wa punya tanggung Ishaq. jawab Suma. Saya sudah menjelaskan kami Apa beriman penjelasanmu? kepada Allah. Saya bilang jangan Beriman kepada Allah, kepada Saya apa bilang yang jangan mengambil dari disembah kitab. oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu dalil. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria, mana dalilnya? Silakan jawab. Nah, Dalilnya bagaimana mana? saya ini mau masuk ke poinnya? Baru saya mau bahas sejarah Saya aja. minta dalil. Dia Sebagaimana nuntut saya yang menunjukkan dalil. Sekarang kamu bilang di mana Abraham, Ishak dan Yakub menyembah anak Maria? Iya, Kapan mana? itu Maria ada? Ya justru Lalu karena kapan itulah Tuhanmu nggak Maria lolos. melahirkan anaknya? Hah? Coba. Karena pada saat Abraham Lah. menyembah Tuhan, anaknya Maria belum ada. Jangankan anaknya Maria aja belum ada. Itulah Makanya supaya kamu bisa konsep paham. ketuhananmu Gini itu ya, gugur. Kamu mencomot Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Masalah Anda tidak generasi. memahami apa yang tertulis di kitab-kitab para nabi. Malah Bahwa dia berkata, nubuatan tentang kedatangan Maria- Mesias itu, Maria itu sudah hadir disampaikan kapan? bukan hanya satu dua Maria nabi. itu kapan Kitab- ada? Dengan kata lain, Anda ingin mengatakan Abraham tidak menyembah Yesus karena jangankan Yesus, ibunya aja belum ada. Oke, Bang Nathan. Layani dulu si Suma gila ini karena memang otak satpamnya ilmu pesantren, jadi Keok. kita baru mau bahas tentang Keok. Keok dia teman-teman. Aduh sakitnya hatinya. lihat yang sakit siapa? Suaramu lagi bergemetaran loh. Sakit hatinya dia. Suaramu mulai gemetaran. Al-Quran menjelaskan. Karena kamu nggak sanggup 7 kali. Kamu nggak sanggup. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Jelas dalilnya. Sekarang saya minta dalil yang sama. Di mana Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub menyembah anak Maria? Apa jawabanmu? Maria memang kapan ada, Bang Suma? Belum ada saat itu, Bang Suma. Pada saat Abraham ada, Maria belum ada, Bang Suma. Jadi kalau Maria saja tidak ada, apalagi anaknya, kucluk. Mana perlawananmu? Nggak ada. Katanya ini pertemuan 7 kali. Maksudnya 7 kali Oke. kepala lu dikencingin. Udah bisa belum saya bicara? Dari tadi kamu ini Kita kasih kamu ngotot kesempatan saja. dari tadi. Nggak kasih loh. kesempatan untuk saya Tolong menjelaskan. tunjukkan dalil di mana Abraham menyembah anak Maria. Silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Abraham, Ishak, Yakub dan para nabi tidak menyembah anak Maria karena Inna Sebentar lillahi dulu. wa inna ilaihi rajiun. Abraham, Ishak dan Mereka Yakub menyembah tidak itu Tuhan. Diam. ya, yang Anda mereka menyembah mengakui- itu Tuhan. Diam. Kau duduk cantik. Nih tak ajarin. Suapin. Saya suapin. Anda sudah Anak Maria- menjawab. Shh. Anda sudah menjawab. Oke? Lah, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Sedangkan Anda menyembah anak Maria. Nah, sama nggak sembahan Abraham dengan sembahanmu? Ya tidak sama. Masalah generasi. Sembahannya saudara Kingdom anak Maria. Sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub, jangankan menyembahnya, mengenalnya aja kagak. Sakit nggak Kingdom? Jantungmu pindah nggak ke kanan? Meledak nggak empeduhmu tuh? Meledak. modal ilmu pesantren memang begini aja. Mau Nggak sombong mau lagi? kasih kesempatan orang menjelaskan. Sekarang Anda Bagaimana sudah orang mengakui, bisa dapat insight-insight Anda dari diskusi mengakui, ini? Anda Kalau saya mengakui, baru bicara, terus kamu Anda langsung cut, kamu mengakui, langsung mirroring. Anda sudah Ya, mengakui, ilmu mirroring ini yang kalian pakai. Anda sudah Jadi mengakui, murid Anda sudah mengakui, Anda sudah menjabarkan, Anda sudah menjelaskan Abraham, Ismail, Ishak, Yakub tidak menyembah anak Maria. Selesai.
naik level kita. Anda sudah 2-0 nih, naik level sekarang. Pertanyaan saya, apakah Allah yang kami sembah menyembah kepada Allah atau menyembah kepada Tuhan yang lain? Versus apakah Yesus yang kau sembah menyembah kepada hakikat yang lain? Ini level 3. Tadi kamu tidak ada dalil. Sekarang kamu sudah mengakui Abraham tidak menyembah kepada anak Maria. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam masih menyembah kepada hakikat yang lain? Atau Yesus yang kau sembah masih menyembah kepada hakikat yang lain? Dengan kata lain, kau menyembah ciptaan Tuhan yang justru bertuhan. Gimana, berani? Oke lagi. Oke, apa maksudnya nih? Ini kamu yang pegang kendali ya di roomnya Kucang ini ya, untuk mute ya. Anda merasa pintar tadi, katanya berdiskusi sampai 7 kali. Saya ngajarin kamu berdiskusi dengan tujuan edukasi. Anda sudah 2-0 nih. Apa yang edukasi dari diskusi ini? Kamu mute saya. Edukasinya edukasinya adalah Anda mengakui bahwa orang-orang Yahudi, dalam hal ini bapak para nabi Abraham, tidak menyembah sembahanmu Yesus. Titik. Dah. Sekarang kita kembalikan ke level 3. Apakah sembahan umat Kamu Islam? paham nggak? Saya baru mengatakan bahwa mereka tidak menyembah anak manusia dalam arti kemanusiaannya Yesus. Tetapi Yesus kau itu, ingin lari kemana? Kau ingin lari ke Athena, Romawi, Yesus kan? itu sudah ada sebelum Kamu ingin Abraham lari ke Roma Yunani. Kamu ingin menjelaskan konsep Romawi Yunani. Yeshua Hamasya itu siapa? Itu konsep Yeshua imanmu. Hamasya itu adalah Yesus. Mereka Itu konsep mengimani imanmu. Itu Yeshua konsep Hamasya yang akan datang, imanmu. Itu konsep yang diberi imanmu. nama Yesus Bukan Kristus. konsep Abraham. Jadi bukan karena kemanusiaannya yang mereka sembah. Bukan konsep Abraham. Bukan. Tetapi itu Yesus konsep itu adalah Yunani Tuhan. Romawi. Efesus 2 nomor 6. Makanya saya bilang kamu ini nggak paham Dewa sejarah. Romawi yang turun ke Kamu nggak bumi paham menjadi sejarah manusia. karena modalmu ilmu pesantren. Agnostosteos itu siapa? Coba, ku uji dulu. Kau paham enggak agnostosteos itu siapa? Kapan sih orang satpam lulusan pesantren mau mengajarkan Kristen? Agnostosteos itu siapa? Ku tanya dulu. Kau. Kalau kau paham tentang dalil agamamu, agnostosteos itu siapa? Kalau mau diskusi yang benar jangan mute cuma. Agnostosteos itu siapa? Aduh. Capek sendiri dengan kebodohannya, teman-teman. Ketapak. Berbicara tapi tidak berakal. Ini capek sendiri dia. Agnostosteos itu siapa? Ngetik dia sekarang ngetik. Agnostosteos, dewa yang tidak dikenal. Coba agnostosteos itu udah dapat di Google, udah dapat. Kamu tahu ketika Paulus itu berjalan-jalan di Athena dan dia menemukan, nah kamu lihat ya, orang-orang Athena ini saja paham bahwa ada Tuhan yang tidak dikenal, sehingga yang mereka sembah selama ini menyembah patung-patung. Itu Tetapi Tuhan di situ atau ada dewa? satu tubuh yang menuliskan bahwa itu kepada Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal. Itu Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal inilah yang diperkenalkan Itu oleh Tuhan. Rasul Paulus. Itu Tuhan Siapa atau itu dewa? Allah yang tidak dikenal Bicara oleh sendiri orang-orang dia. Yunani? Bicara sendiri dia. Yaitu Allah yang disembah oleh Paulus. Siapa itu? Yunani Yeshua tidak Hamasya. mengenal Tuhan. Siapa itu Yeshua Orang Hamasya? Yunani hanya Yeshua mengenal Hamasya dewa. itu adalah Yesus Kristus. Bicara sendiri dia, bicara sendiri. Orang Yunani itu, Dek, tidak mengenal Orang Tuhan. Yunani saja masih waras otaknya. Mereka sadar Orang bahwa ada Yunani Allah itu lain. tidak mengenal Tuhan, Adek. Nah, Allah Orang lain ini Yunani yang mereka itu, tidak kenal inilah yang diperkenalkan oleh Paulus. Adek, orang Yunani Sementara itu tidak Nabi mengenal Tuhan. Bicara sendiri kau ya. Udah mulai gila kau ya. Bicara Nabi sendiri kau palsu kan. itu datang mengajarkan Tuhan yang lain yang Bicara tidak disembah oleh Abraham, Ishak dan sendiri Yakub, dia. yaitu Bicara Tuhan sendiri. kotak hitam. Bicara sendiri dia, teman-teman. Bicara sendiri. Ini Orang Nabi palsu. Yunani. Saya tanya dulu samamu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Orang Yunani itu mengenal agnostos. Cuma kala modal congor. Orang Yunani itu mengenal akontas atau mengenal teos?
Mana yang betul? Mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Cobalah diskusi itu pakai ilmu, jangan emosi, jangan berambisi menang, santai aja. Tapi yang berilmu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Itu dulu. Sehingga Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Oke, baik. Ya. Kata Tuhan ini juga berasal dari bahasa Sanskerta. Yang artinya juga namanya dewa. Dewa itu sama dengan Tuhan. Nah, sekarang Adopsi kata Tuhan ini dari bahasa Sanskerta. Makanya di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Yunani. Dengarkan saya, please, dengarkan saya. Jangan kau bicara sendiri. Ini bukan Kristen kau hadapi. Ini adalah orang yang paham Bible. Cuma modal congor. Oke, sekarang orang Yunani itu ketika berbicara theos, yang mereka kenal itu sembahan nenek moyang mereka atau sembahan orang Yahudi ketika berbicara theos? Jawab. Ketika orang Yunani berbicara theos, apakah dalam benak mereka Tuhannya Yahudi atau Tuhan atau dewa sembahan nenek moyang mereka? Jawab. Oke, saya jawab ya, tapi jangan di mute ya. Oke, semua umat manusia di seluruh lah, saya Jangan ini kau baru pakai bicara. jurus Paulus, jangan Terus kau pakai kamu jurus sudah Paulus. mulai tantrum. Saya bertanya semua tentang manusia orang di dunia ini Athena. punya Kau Tuhan jadi orang masing-masing. manusia semua. Mereka Hey, menyembah Tuhan mereka dengarkan masing-masing. saya, Oke? Dengarkan saya, pertanyaannya Jangan dengar. hanya Athena. Dengarkan. Arab juga menyembah Tuhannya, yaitu batu kotak hitam. Pertanyaannya bukan Itu ke Tuhannya situ. pagan. Pertanyaan saya, orang Athena ketika berbicara Jangankan mengenai theos, kenapa lari kemana-mana ente? Arab juga. Ketika orang Athena berbicara tentang theos, dalam pikiran konsep agama, itu larinya ke dewa mereka atau larinya ke Tuhan Yahudi? Jawab. Orang Yunani menyembah dewa mereka. Tuhan mereka. Pintar sekali. Arab juga menyembah Tuhan mereka. Siapa Tuhan Arab? Pintar sekali, pintar sekali. Berarti orang Athena ketika Paulus datang mengajar kepada mereka, Paulus mereka pahami mengajarkan dewa mereka bernama Yesus Kristus atau mengajarkan Tuhan Yahudi bernama Yesus Kristus? Jawab. Marah semua ini. Kamu sudah sedikit lagi Dia waras bicara nih. 10.000 kata, saya baru satu kata, dia mute. Kamu sedikit lagi waras. Anda sudah mengakui. Saya cuma butuh poinnya. Suaranya Anda gemetaran sudah mengakui. tadi. Anda sudah Suaranya mengakui gemetaran, bahwa orang ketakutan dia, makanya dia Athena, gak sanggup orang menjawab Athena pertanyaan-pertanyaan saya. Saya baru mau menjelaskan dan dia memahami mute. theos Baru mau itu menjelaskan adalah dia. sembahan nenek moyang mereka. Pertanyaan saya, ketika Paulus datang mengajarkan dewa bernama Yesus, dalam pikiran mereka, dewa Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka sendiri yang diperkenalkan oleh Paulus? Jawab. Tidak ada kerjaan karena dia tidak mengerti. Jawab dulu. Dewa Yesus ini dipahami oleh Cuma orang tidak Athena adalah mengerti isi Tuhannya Al- Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka yang nuzul ke bumi yang diperkenalkan kemudian Paulus dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke, jadi gini Bang Suma yang terhormat ya. Paulus memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yunani, bahkan bukan hanya orang Yunani saja, tetapi sampai ke Arab. Melebar lagi. Dan nama Yesus itu diperkenalkan kepada semua umat manusia, bukan hanya kepada orang-orang Yunani. Orang Athena, jangan ke Arab. Orang Athena dulu. Orang Athena ketika Paulus ajarkan tentang dewa Yesus, apakah mereka kemudian memahami dewa Yesus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhan mereka sendiri, dewa mereka sendiri yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Jawab. Oke, jadi ketika Paulus memperkenalkan Yesus, Yesus adalah Tuhan untuk semua umat manusia, bukan Tuhan atas Yahudi. Tidak ada Tetapi itu, Tuhan tidak ada. atas seluruh umat manusia. Paulus sendiri. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Di Makanya dalam Paulus Kisah Para katakan Rasul. kepada mereka, inilah Dengar. Kau harus banyak belajar dari saya. Paulus ketika datang ke Athena, apa kata Paulus?
Ternyata Ketika nggak ada dikatakan guna begini, diskusi sama dengar manusia. dengarkan saya. Duh, Adapun orang-orang Athena Satpam, dan sok-sok mau orang-orang debat asing dengan yang tujuan tinggal seluruh di situ pendeta seluruh Indonesia. tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan sesuatu Ilmu selain apa yang penipuan aja yang diajarkan kamu bawa, oleh Paulus. cuma. Paulus pergi berdiri di Areopagos dan Makanya berkata, pantas Yesus berkata hai kepada orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah Orang-orang kepada munafik. dewa-dewa, kepada kamu ini dewa-dewa, rajanya munafik cuma. bahwa dalam segala Kamu hal ini kamu rajanya sangat penipu. beribadah Nggak kepada berguna dewa-dewa. diskusi sama satpam. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Tuh, kepada dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah dewa yang tidak dikenal itu Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang mereka? Dewa moyang mereka. Maka Paulus mengatakan, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Yesus ini diberitakan oleh Paulus sebagai pemberitaan tentang apa? Tentang dewa yang tidak dikenal, yang mereka tuliskan di dalam kuil mereka, agnostos theos, yang disembah oleh mereka selama ini yang mereka tidak kenal. Permasalahannya sekarang adalah saudara-saudara Kristen harus paham bahwa orang Athena sebelum Paulus datang kepada Athena, mereka sudah menyembah kepada apa? Kepada dewa. Nah, Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah itu dalam nama Yesus. Oke ya, teman-teman ya. Dia hari ini babak belur 3-0. Nanti muncul lagi dia. Saya jujur saya tidak kenal beliau. Saya nggak pernah diskusi, tapi dia mengaku sudah 7 kali dan ternyata sangat berkelas. Artinya berkelas di kelasnya dia. Apa yang kusampaikan di beberapa kali pertemuan itu sampai diingat kali, sampai dia menghitung pertemuan. Nah sekarang ini pasti semakin menguatkan ingatannya bahwa dia untuk ke-8 kalinya itu kemudian KO menghadapi apologet Islam. Nanti datang lagi, aku sudah ke-9 kalinya ini sekarang KO lagi, gitu aja terus. 3 kali, 4 kali, 5 kali, ini yang ke-8 kali. Selamat pagi. Ini datanglah tambah botol. Zuma, Tikus lagi apa yang kau gagal. tahu? Sabar, Assalamualaikum semuanya, saudara-saudaraku, Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tikus sih lah Aduh, kalian ini Zuma. tikus lagi dulu. nggak usah dilayanin dan bodoh itu. Sabar. Zuma, apa yang kau tahu mengenai kisah Paulus di Athena, Zuma? Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus itu melihat bahwa orang-orang Athena itu begitu taat menyembah kepada dewa. Nah, ketika kemudian Betul. Paulus datang melihat kondisi yang ada di sana, Paulus kan begitu kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada orang kuat dia ngaku kuat, kepada penyembah dewa dia ngaku sebagai penyembah dewa. Nah, ketika Paulus datang ke Athena, Paulus berkhotbah di tengah-tengah mereka, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos, kepada dewa yang tidak dikenal. Itu ucapan Paulus. Betul. Betul? Nah, Betul. kemudian Paulus mengatakan apa? Masalahnya apa? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepadamu. Pertanyaan saya, apa yang disembah orang Athena? Dewa-dewa pagan, berhala-berhala. Pintar sekali. Kata Paulus, apa yang kau sembah yang kau tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Sekarang Anda menjawab, apa yang disembah oleh orang Athena? Dewa-dewa. Apa yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Apakah dewa-dewa Ya, siap. yang mereka sembah itu? Paulus memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Nah, yang Yesus mereka sembah. Kristus. Yang mereka sembah selama ini siapa?
Ya dewa-dewa pagan, berhala-berhala. Nah, dewa itulah yang Paulus perkenalkan dalam nama Yesus. Paham Adakah sampai sini? Paham sampai situ? sabar? Enggak, Adakah paham orang sabar? Paham enggak sampai situ? Supaya kau lebih paham. Paham enggak adakah sampai situ? orang Apa yang kamu sembah? Dengar. Sabar, Kata Paulus, Dumang. dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu apa? Kau jawab. Itu adalah dewa-dewa. Nah, kata Paulus, dewa-dewa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Dalam nama siapa? Tunggu dulu Zuma. Tunggu Adakah dulu, Zuma. orang-orang Athena Tunggu dulu, Zuma. kenal Yesus Kristus? Dengarkan saya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu dewa-dewa, itulah yang kuberitakan kepada kamu dalam nama. Oke, nanti. Kok dalam nama? Oke, dalam nama. Sabar Zuma. Kau Kok kan sabar, gurunda. Zuma? Aku Dalam ini nama. Hehehe. sabar, jangan memaksa. Jawab. Kau Jangan naik ke sini, memaksa, Zuma. artinya kau siap kemudian diwaraskan. Kau naik ke sini, artinya kau Jangan siap memaksa. diwariskan. Saya tidak tanya, memaksa. adakah orang-orang Saya Athena tidak kenal memaksa. Yesus Kristus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Jawab dulu. Apa yang kamu Adakah sembah tanpa orang-orang mengenalnya? Athena telah kenal Yesus Kristus? Tidak. Itulah yang Paulus ingin memperkenalkan kepada mereka. Nah, apa yang kamu sembah sebelum aku datang? Ya, mereka mengenal banyak dewa-dewa, tapi adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Nah, dewa-dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal, kemudian Paulus memperkenalkan dewa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal itu dalam nama siapa? Ya, adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Berat, Itulah teman-teman. yang Paulus Berat. mau Iblisnya sudah berbulu. memperkenalkan. Gigi iblisnya juga udah keluar. Masalahnya bulunya. apa, Zuma? Pertanyaannya sangat sederhana. Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Dewa, itulah yang kuperkenalkan dalam nama. Adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Mereka belum mengenal Yesus Kristus. Itulah yang Paulus mau memperkenalkan. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Pertanyaan saya. Zuma, santai. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan Masakan saya sederhana. gurunda tak tenang? Pertanyaan saya sederhana. Orang-orang Level-level Athena gurunda menyembah. tak tenang. Orang-orang Athena menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Ketika Paulus datang kemudian kepada mereka, Paulus Macam mana nih berkata, gurunda punya level ini tidak apa tenang? yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu adalah dewa. Nah, sekarang aku datang memperkenalkan yang kau sembah selama ini yang kau tidak mengenal itu dalam nama siapa? Yesus Kristus. Mantap Jadi adakah orang-orang sekali. Athena sebelum itu kenal Yesus Mantap Kristus? sekali. Udah dulu, kita bernapas dulu. Anda sudah mengakui bahwa Paulus memperkenalkan sembahan-sembahan orang Kau belum Athena yang jawab selama ini. saya. Adakah orang-orang Athena mengenal Tuhan Yesus? Di mute dulu. Jadi teman-teman Kristen saya yang ada di bawah yang mendengarkan komal ini, yang mendengarkan komal ini, saudara kita Kristen ini sudah mengakui bahwa Paulus sudah memperkenalkan dewa yang orang Athena sembah selama ini yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa-dewa yang mereka sembah ini dalam nama Yesus Kristus. Dengan kesimpulan bahwa ini pula level orang Athena tidak menggantikan biar orang kau Athena saja yang tidak bercakap bila saya menggantikan mau bercakap. orang Athena Kau tidak mau menang menggantikan orang Athena tidak Kalau kau mau menggantikan objek sembahan, hanya menggantikan nama. Tanglah Zuma, kau mau. Jadi orang Athena itu tidak mengganti sembahannya. Orang Athena tetap menyembah dewa-dewa mereka. Yang tadinya dewa-dewa mereka itu mereka tidak kenal, sekarang mereka menyembahnya dalam nama Yesus. Berarti sembahan mereka itu tetap saja tidak berubah, cuman namanya saja yang berubah. Nah, apakah dewa? Dengar, kalau Anda masih ingin diskusi dengan saya, apakah dewa yang orang-orang Yahudi?
Apakah udah, ampun saya. Mana aku? Udah diturunkan aja, host. Diturunkan aja, udah keok dia, udah keok. Kalah dia. Nah, jadi teman-teman sekalian, melalui lisannya orang tadi, dia mengakui apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya adalah dewa-dewa. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, apa yang kau sembah, kau tidak kenal? Dewa. Itulah yang kuperkenalkan kamu kepada kamu sekarang ini. Dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan hari ini kepadamu. Dalam nama siapa? Dia sudah menjawabnya, dalam nama Yesus Kristus. Dah selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi teman-teman kita yang mau belajar lebih jauh lagi harus memahami bahwa ternyata seorang Kristen pun mengakui bahwa yang disembah oleh orang Athena itu sama saja yang disembah dengan hari ini mereka itu. Makanya prosesi-prosesi yang ada dalam agama kuno orang Athena, Yunani, itu tidak diganti seperti ibadah minggu, apalagi Natal dan seterusnya. Mereka tidak menggantikan itu. Kenapa? Karena pada sejatinya menurut saudara kita yang tadi, apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang, itu juga yang mereka sembah setelah Paulus datang. Cuman namanya berbeda, yaitu tadinya Horus berubah menjadi Yesus. Yesus. Ya, ini ada tamu, Stanley. Selamat pagi, Stanley. Stanley. Stanley, kalau tidak menjawab 1, 2, 3, saya bukan moderator. Aduh. Coba tarik-tarik, Ica. Kita sudah mendengarkan. Ada yang mau naik, Bang. Lanjut, Gurunda. Iya, kita sudah mendengarkan pengakuan dan hampir semua saudara kita Kristen yang kita ajak diskusi berdasarkan dengan materi agnostos theos itu mengakui memang bahwa Paulus memperkenalkan dewa yang orang Yunani sembah yang mereka tidak kenal dalam nama Yesus. Begitu, makanya Trimurti dengan Trinitas itu ada kemiripan. Tanggal 25 Desember ada kemiripan. Ya, prosesi dan agama mereka ada kemiripan. Ya, karena itu dalil, itu jembatan kita untuk mengatakan kepada mereka, orang Yunani tidak menggantikan sembahan. Mereka menyembah dewa mereka yang selama ini mereka tidak kenal. Tetap aja mereka sembah dewa yang mereka tidak kenal itu. Tapi dewa mereka yang mereka tidak kenal itu, ketika Paulus datang, Paulus mengajarkan dewa itu adalah bernama Yesus Kristus. Itu dalil ya, ada dalilnya. Kalau ini dalil salah, baru kita keliru. Tapi selama dalil itu tidak terganti, maka tidak akan keliru. Karena di Kisah Para Rasul 14, jangankan Yesus, Paulus aja pernah dilantik menjadi dewa Hermes. Bahkan Paulus sempat dipersembahkan oleh imam dewa Zeus lembu. Dipersembahkan lembu atau sapi kepada Paulus karena Paulus dianggap dewa oleh mereka. Makanya tadi muncul, ada nggak yang ingat yang disebut theos itu merujuk kepada sembahannya Bani Israel atau menuju kepada sembahan orang-orang Yunan atau Romawi? Dia tidak jawab. Nah, sementara Tuhan dalam bahasa Yunani adalah akontas. Kalau berbicara dewa itu sudah beda. Itu adalah sembahan-sembahan pagan Romawi Yunani. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi, itu dikenal dengan sebutan agnostos theos, dikenal dengan sebutan akontas. Begitu saudara-saudara. Oke, terima kasih Gurunda. Ini ada tamu, saya sapa, coba Bang Pendosa. Selamat pagi. Bang Pendosa, bangun Bang Pendosa. Tuh, jangan-jangan kalau naik nggak, ini ngerepot nggak ini orang? Aduh, parah. Lanjut, Gurunda. Iya. Sangat Makanya luar biasa penjelasannya, Gurunda. Ini ilmu yang luar biasa untuk teman-teman di bawah dan juga di atas. Lanjut. alhamdulillah.
Makanya Al-Quran itu mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Inaza yang mereka sembah itu berhala. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka Allah menghakimi Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah ente yang mengajarkan manusia menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, oh tidak, saya tidak pernah mengajarkan itu. Saya mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu Yesus di dalam Yohanes 20 itu jelas itu. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nah itu, Yesus mengajarkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan dirinya bertuhan. Tapi kalau kita ambil dari kacamata Roma Yunani, Yesusnya Tuhan. Tapi kalau dari kacamata Yahudi, Yesus utusan Tuhan, meskipun ditolak oleh umatnya. Jadi Yesus bagi Yahudi sekiranya diterima sebagai utusan Tuhan. Tapi Yesus bagi Roma Yunani, Yesus adalah dewa itu sendiri. Kristen berada di pihak mana? Menganggap Yesus utusan Tuhan atau menganggap Yesus adalah dewa yang nuzul menjadi manusia? Itu dia jawabannya di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Sekira begitu sahabat-sahabat, untuk sementara kita ngopi break dulu. Ya, kita sarapan dulu, nanti kita lanjut lagi. Silakan host, moderator, teman-teman, silakan.